Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, yaitu episode 65. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di tengah ilusi yang megah, pemandangan berubah drastis. Sekelompok makhluk surgawi terbang ke angkasa. Wajah mereka dipenuhi amarah yang membara. Namun, dari kejauhan, sebuah tangan raksasa yang sebelumnya menghancurkan pedang perlahan berputar, lalu turun menghantam bumi. Dari tangan itu, seberkas cahaya perak melesat, menembus udara dengan kilauan tajam, mengarah tepat ke Wang Lin. Wang Lin yang terpukau oleh ilusi ini segera tersadar. Dengan kewaspadaan tinggi, dia merapal perangkap binatang buasnya. Seketika, kodok guntur muncul, melontarkan bola petir yang besar. Kilat itu menghantam sinar perak, menciptakan dentuman hebat yang menggema. Kodok itu terdorong mundur hingga jarak 100 kaki. Wang Lin dengan wajah tegang melompat ke atas kodok tersebut dan memacu gerakannya menuju seorang wanita yang berdiri di balik cahaya perak. Wanita itu adalah Kupu-Kupu Merah, seorang kultivator yang dikenal dengan pencapaiannya yang luar biasa. Kehadirannya membawa aura dingin yang menusuk. Tanpa basa-basi, wanita itu mengangkat tangan, membentuk sinar perak di telapak tangannya. Langit pun berubah, dihiasi bintik-bintik cahaya yang segera turun menyerang Wang Lin. Namun, Wang Lin bukan orang yang mudah diatasi. Dengan tenang, dia mengendalikan kodoknya untuk melontarkan bola petir yang meledak di udara, menciptakan benteng kilat yang cukup untuk memberinya waktu mundur. Meski begitu, pikirannya terus bekerja, menyusun strategi sambil melontarkan kata-kata tajam yang menyentuh emosi lawannya. Serangan demi serangan dilancarkan. Kupu-Kupu Merah mengerahkan kekuatan penuh, menciptakan 5 gunung bersalju raksasa yang melayang di udara. Gunung-gunung itu meluncur turun, mengguncang bumi. Tapi Wang Lin dengan domain hidup dan mati yang dikuasainya, menciptakan pusaran hitam dan putih yang memakan gunung-gunung itu. Namun, benturan tersebut tidak sepenuhnya tanpa dampak. Energi dingin dari domain tanpa emosi Kupu-Kupu Merah berhasil menyusup ke tubuh Wang Lin, membuat darahnya membeku dan memorinya nyaris lenyap. Di tengah ancaman itu, ingatan tentang kehidupan dan keluarganya memberikan secercah kejernihan. Wang Lin melawan balik dengan kata-kata tajam yang mengguncang hati lawannya. Ia mengungkapkan ironi perjalanan Kupu-Kupu Merah, yang meski telah mencapai tahap akhir formasi jiwa, ternyata masih memiliki celah emosional. Kata-kata Wang Lin menjadi senjata yang menusuk dalam, menanamkan benih keraguan di hati dao wanita itu. Namun, Kupu-Kupu Merah tidak mudah goyah. Dia mengerahkan semua kekuatannya, memanggil pedang terbang yang dipenuhi energi tanpa emosi. Serangan pedang itu begitu cepat dan mematikan, tetapi Wang Lin menggunakan bendera pembatasannya untuk menciptakan naga dari kabut hitam. Kedua energi itu bertarung di langit, menciptakan kekacauan di medan pertempuran. Ketegangan terus memuncak hingga Wang Lin teringat akan ilusi sidik jari raksasa yang ia lihat di istana sebelumnya. Dalam momen pencerahan, tubuhnya melayang naik ke langit. Dengan tenang, ia menekan tangannya ke bawah. Langit menjadi gelap dan energi dari segala arah berkumpul, membentuk telapak tangan raksasa yang melesat turun ke bumi. Telapak tangan itu menciptakan gelombang debu saat menghantam tanah. Kupu-Kupu Merah yang semula percaya diri tertegun. Serangan itu bukan hanya serangan fisik, melainkan sebuah wujud pemahaman mendalam Wang Lin tentang kekuatan dan prinsip hidup dan mati. Setelah mengorbankan telapak tangannya, seluruh energi spiritual dalam tubuh Wang Lin lenyap begitu saja. Tanpa panik, ia dengan sigap menelan beberapa pil pemulih. Sebelum pil itu sepenuhnya larut, Wang Lin meraih batu gioknya, mengaktifkan formasi transfer, dan memilih lokasi baru secara acak.
Ketika kupu-kupu merah menoleh, Wang Lin sudah lenyap. Pandangannya dingin melintas di matanya. Pikiran bergejolak mengisi benaknya. Wang Lin bukan orang sembarangan. Dia memiliki akses ke array transfer, hati dao yang kokoh, kehati-hatian yang luar biasa, serta harta karun yang tampaknya tak terbatas. Ia pasti murid terpilih dari sekte peringkat 5. Dengan pemikiran ini, kupu-kupu merah terbang pergi mencari jejak energi spiritual surgawi. Sementara itu, Wang Lin tiba di fragmen baru yang berbeda dari sebelumnya. Dunia ini tampak seperti lautan api dengan lava yang mengalir memenuhi tanah. Dari waktu ke waktu, gelembung panas meletus, menyebarkan aroma sulfur yang menyengat. Langit gelap dan dipenuhi keretakan ruang yang muncul dan menghilang tanpa pola. Wang Lin berdiri melayang di udara. Matanya memindai lanskap yang tampak seperti dunia yang nyaris runtuh. Ia merenung, mungkinkah semakin berbahaya fragmen itu, semakin besar kandungan energi spiritual surgawi di dalamnya. Dengan hati-hati, Wang Lin turun mendekati tanah. Namun, sebelum mencapai 100 kaki dari permukaan, sebuah keretakan ruang muncul tiba-tiba di sampingnya. Indra ilahinya gagal mendeteksi keberadaan retakan itu. Wang Lin langsung menggeser tubuhnya dengan cepat, nyaris menghindari kehancuran. Namun, sebagian pakaiannya lenyap seolah-olah dimakan oleh kehampaan. Dahi Wang Lin berkeringat dingin. Fragmen ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Butuh waktu 1 jam penuh baginya untuk menuruni ketinggian 100 kaki tersebut. Ia menemukan posisi yang relatif aman, di mana panas lapa tidak terlalu menyengat dan keretakan ruang jarang muncul. Namun, kewaspadaannya tetap tinggi. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menjelajahi fragmen tersebut. Wang Lin mengamati segala sudut, hingga akhirnya ia menemukan sebuah lubang besar di tanah. Satu-satunya hal mencolok di fragmen ini. Wang Lin tidak terburu-buru. Ia menghabiskan beberapa hari memeriksa seluruh fragmen untuk memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Setelah yakin, ia kembali ke lubang tersebut. Saat ia bersiap masuk, cahaya tiba-tiba muncul di langit, menandakan kedatangan orang lain melalui array transfer. Wang Lin tersenyum kecil. Kedatangan mereka akan mempermudah langkahnya. 2 sosok muncul, masing-masing membawa pedang di punggung mereka. Mereka berbincang, saling mengingatkan untuk berhati-hati terhadap keretakan ruang dan terus mengaktifkan taktik pencarian lengkap. Mereka turun menuju lubang dengan kecepatan lebih tinggi dibanding Wang Lin. Tampaknya mampu mendeteksi keretakan ruang sebelum muncul. Dari kejauhan, Wang Lin memperhatikan percakapan mereka. Ia mendengar bahwa lubang ini adalah salah satu dari 16 kuil binatang surgawi. Tempat leluhur mereka menemukan jiwa binatang surgawi yang mampu mengangkat sekte Dalou ke kejayaan. Antusiasme perlahan tumbuh di hati Wang Lin. Meski tidak tahu banyak tentang tempat ini, ia bisa menebak bahwa kuil tersebut adalah tempat binatang-binatang surgawi dahulu hidup dan berkembang biak. Ketika keduanya menghilang ke dalam lubang, Wang Lin mengikuti secara diam-diam, menyebarkan kesadaran ilahinya untuk melacak mereka. Lubang itu ternyata adalah gua luas dengan banyak jalur seperti sarang lebah. Ia memilih jalur yang sama dengan mereka. Di depan, kedua pembudidaya itu berhenti di hadapan sebuah patung besar berbentuk burung. Salah satu dari mereka menggunakan teknik tertentu untuk menggeser patung itu, memperlihatkan lubang kecil yang mengeluarkan energi spiritual celestial. Dengan labu kecil, mereka mengumpulkan energi tersebut. Wang Lin menyaksikan dengan penuh perhatian. Labu itu adalah harta karun yang sangat berharga, mampu mengumpulkan energi spiritual celestial dengan cepat. Ia menyusun rencana untuk mengambilnya dari mereka, menyadari bahwa keduanya adalah pembudidaya tahap awal formasi jiwa yang mungkin memiliki kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Setelah itu, mereka bergerak menuju bagian dalam gua. Wang Lin terus mengawasi, menyadari bahwa tempat ini menyimpan potensi besar sekaligus bahaya yang tak terduga. Wang Lin menyapu pandangannya dengan akal ilahi ke arah kerangka yang tergeletak di depannya. Kerangka itu tampak aneh, berwarna putih bersih, tanpa ada korosi. Meskipun waktu seharusnya telah meninggalkan jejak pada tulangnya, di tangan kerangka sebuah bola cahaya bersinar terang, menyimpan energi langit yang luar biasa. Sensasi bahaya segera merayapi dirinya, membuat Wang Lin memilih untuk mengamati dari jauh.
Dari sisi lain, kakak senior ketiga tampak terpesona oleh bola cahaya itu. Dengan nada perintah, ia meminta kakak junior keenam untuk mendekati dan memeriksanya. Meski ragu, kakak junior keenam menuruti. Namun, semakin dekat ia melangkah, bahaya yang dirasakan Wang Lin semakin memuncak. Tiba-tiba, kakak senior ketiga berteriak agar juniornya mundur. Sebuah pedang melesat dari punggungnya, membelah ruang tepat di depan kakak junior keenam. Kerangka itu hancur menjadi debu, sementara bola cahaya melayang ke udara, melepaskan energi yang menyelinap ke arah alis kakak junior keenam. Dengan tangkas, energi pedang kakak senior ketiga menghalau ancaman tersebut, memaksa energi itu melesat ke dinding sebelum lenyap. Kakak junior keenam dengan keringat dingin membasahi dahinya hanya bisa menatap kakaknya dengan rasa terima kasih dan kewaspadaan. Tanpa banyak penjelasan, kakak senior ketiga menyuruh kakak junior keenam untuk mengejar bola cahaya yang terbang menjauh. Mereka menyusuri gua yang semakin dalam hingga akhirnya mencapai tempat yang tidak dikenali kakak senior ketiga. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah batu giok putih yang memancarkan energi spiritual, dikelilingi oleh kerangka hitam dengan benda logam kuat di dadanya, dan sebuah pedang yang terlihat seperti senjata surgawi. Namun, Wang Lin segera menyadari bahaya yang lebih besar. Ribuan umpan binatang buas tiba-tiba menyeruak dari lubang-lubang kecil di dinding gua, memenuhi ruang dengan suara mendesis. Kakak senior ketiga dan kakak junior keenam segera bertarung dengan pedang mereka, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan banyak makhluk itu dan memperbesar lubang gua. Namun, lebih banyak makhluk keluar, membuat situasi menjadi semakin genting. Dalam kekacauan itu, niat jahat kakak senior ketiga terungkap. Ia menyerang kakak junior keenam, mencoba menjadikannya umpan. Namun, kakak junior keenam membalas dengan licik. Ternyata, ia telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Dengan mudah, ia mengalahkan kakak senior ketiga, merampas senjata dan tasnya, lalu melemparnya ke arah gerombolan binatang buas. Dalam sekejap, kakak senior ketiga berubah menjadi kerangka. Jiwanya dilahap oleh garis hitam yang mematikan. Kakak junior keenam melarikan diri, meninggalkan gua dengan tergesa-gesa. Wang Lin yang menyaksikan dari persembunyian memanfaatkan situasi untuk memasuki gua. Ia menghindari serangan makhluk-makhluk itu dengan menggunakan bendera pembatasan. Namun, ketika mencoba mengambil pedang dari kerangka hitam, tekanan kuat dari pedang itu memaksa Wang Lin mundur. Menyadari bahaya yang mendekat, ia mengalihkan fokus pada batu giok dan berhasil meraihnya sebelum melarikan diri. Garis hitam yang memimpin gerombolan makhluk buas mulai mengejar Wang Lin. Ia menggunakan jiwa-jiwa pengembara untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun, makhluk itu terus memburu tanpa ampun, menghancurkan setiap jiwa pengembara yang dilepaskannya. Gua demi gua runtuh akibat kekuatan pertempuran sebelumnya, dan pengejaran yang liar ini menciptakan kekacauan besar di dalam kuil binatang surgawi. Wang Lin dengan segala kecepatan dan kecerdasannya terus melarikan diri, bertekad untuk keluar dari jebakan maut ini dengan membawa batu giok yang telah dipertaruhkan banyak nyawa. Kuil binatang surgawi berada di ambang kehancuran. Gemuruh dahsyat mengguncang tempat itu, memicu runtuhnya gua-gua dalam serangkaian reaksi berantai yang mengancam siapa saja di dalamnya. Wang Lin yang melayang di udara merasakan situasi semakin memburuk. Ketika mencoba berteleportasi untuk melarikan diri, ia mendapati kekuatan misterius yang mengganggu mantranya. Akhirnya, ia memutuskan untuk terus terbang ke atas, meskipun jalan keluar tampak semakin jauh. Dalam pengamatannya, Wang Lin menyadari bahwa garis hitam yang mengejarnya mulai kehilangan jejaknya. Jiwa-jiwa pengembara yang ia tinggalkan untuk mengaburkan pelacakan sepertinya berhasil mengalihkan perhatian musuh. Namun, suasana belum sepenuhnya aman. Sebuah gemuruh baru memaksanya mundur ketika gua di depannya tiba-tiba runtuh. Setengah dari kuil binatang surgawi kini terkubur di bawah reruntuhan. Sebagai seorang kultivator di tahap formasi jiwa, Wang Lin tidak mudah panik. Dia memanfaatkan perasaan ilahinya untuk menyelidiki sekeliling dan menemukan fakta mengejutkan. Saudara junior keenamnya masih hidup dan sedang bergerak menuju arahnya.
Wang Lin berhenti sejenak, memikirkan kemungkinan niat di balik gerakan saudara itu. Keberanian dan tekad terpancar dari sorot matanya. Wang Lin memasang jebakan dengan bendera pembatasan, menyembunyikan kabut hitam ke dalam dinding gua. Ia bersiap untuk menghadapi saudara junior ke-6 yang semakin mendekat. Dalam waktu singkat, sosok pria itu muncul dari balik dinding, penuh kehati-hatian. Sun Lei, saudara junior ke-6, mengungkapkan identitasnya dan mencoba menenangkan suasana. Ia menyebutkan keberadaan 3 harta karun di gua tempat makanan binatang surgawi berada: giok langit, logam langit, dan pedang surgawi. Sun Lei mengusulkan aliansi untuk mengambil harta tersebut, tetapi Wang Lin tetap tenang, menanggapi tawaran itu dengan skeptis. Ketegangan antara keduanya memuncak. Sun Lei yang memiliki kekuatan di tahap pertengahan formasi jiwa mencoba mengintimidasi Wang Lin, namun tidak berhasil. Wang Lin dengan ketenangan luar biasa mempertanyakan motif Sun Lei dan menolak tawaran itu. Sikap tenang ini membuat Sun Lei semakin curiga bahwa Wang Lin menyembunyikan kekuatan sejatinya. Setelah negosiasi panjang, keduanya mencapai kesepakatan. Sun Lei menawarkan kayu pemurnian sebagai imbalan atas bantuan Wang Lin. Meski kayu itu tidak sebanding dengan labu pemurnian yang Wang Lin inginkan, ia setuju karena situasi di alam surgawi terlalu berbahaya untuk membuang sumber daya berharga pada pertempuran yang tidak diperlukan. Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 65 dari Donghua series Renegade Immortal. Tentunya spoilers ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.